Jadi tadi dimulai dengan Alhamdulillahilladzi asra, Maha suci Allah. Tapi Habib memulainya dengan Alhamdulillah. Segala puja dan puji milik Allah yang telah memperjalankan hambanya untuk baginda Nabi di Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak ikut-ikutan mendapat hadiah. Yang tahu Rasulullah itu di Isra dan Mi'raj kan untuk apa tujuannya? Untuk menerima hadiah. Hadiah itu bukan untuk baginda Nabi sendiri, tapi hadiah itu dibagikan kepada umatnya. Tidak ambil sendiri. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semua dapat bagian. Diberi hadiah. Kenapa diberi hadiah? Nah, mesti ada tanya. Kenapa diberi hadiah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menempatkan dirinya pada posisi yang dikehendaki Allah. Walaupun tugasnya belum selesai, Allah telah memberikan DP kepada Rasulullah. Karena itu ajaran. Engkau kalau memelihara tukang untuk memberikan upah, jangan tunggu sampai keringatnya kering, menetes, masih berkeringat itu langsung dikasih dulu DP supaya tambah semangat. Rasulullah pun begitu. Rasulullah telah menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai Rasul pesuruhnya. Belum selesai, risalah itu belum selesai, baru 10 tahun. Tapi Allah telah melihat bukti kebenaran Rasulullah sebagai hamba. Kita ini cuma ngaku-ngaku aku hamba Allah, tapi buktinya nol. Buktinya nol. Kita ini kadang-kadang jadi hamba harta, kadang-kadang jadi hamba tahta, kadang-kadang jadi hamba wanita, 3 tahun. Di muka kerong ngomong sampai di rumah kayak ayam kutub gitu. Rasulullah SAW menempatkan diri sebagai hamba Allah. Di dalam perjuangan 10 tahun pertama di Makkah, tantangan, halangan, rintangan, jangan ditanya sudah. Model apa yang tidak ada? Dibilang gila, dibilang tukang sihir, dicaci maki sudah, dibuangkan kotoran sudah, segala macam diboikot sudah. Sudah dengan kekerasan tidak bisa, ditawari, ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi penguasa, jadi raja di bumi Hijaz, kami siap mengangkat engkau menjadi raja. Ya Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan orang yang paling tajir melintir-lintir, miliarder, kami siap mengumpulkan harta di bumi Hijaz untuk menjadikan engkau orang yang paling kaya. Ya Muhammad, jika engkau menginginkan wanita yang cantik, maka kami siap mencari putri yang paling ayu di bumi Hijaz untuk engkau menjadikannya permaisuri. Harta, tahta, wanita ditawarkan kepada baginda Nabi. Jawaban baginda Nabi, wahai kaum Quraisy, jangankan urusan yang model begitu. Jikalau matahari engkau taruh di tangan kananku dan bulan engkau taruh di tangan kiriku, menjadikan beban supaya aku meninggalkan risalahku, tidak akan kutinggalkan sampai risalah ini menang atau aku hancur bersama risalah ini. Kita ini baru diuji sedikit.
gimana menjilat. Jadi hamba jabatan, jadi hamba harta. Bikin peraturan ABS asal bapak senang. Ya. Bukan hamba Allah. Kadang-kadang syariat ditabrak, dilanggar. Karena apa? Yang diuber adalah harta tahta wali. Bukan jadi hamba Allah. Ingatlah hadirin yang dirahmati Allah. Bumi yang kita kejar tidak akan kita dapat. Dunia yang kita kejar tidak akan dapat. Ibarat kita berjalan naik mobil menuju gunung, lihat itu, gunung mendekat apa berlari, malah menjauh gunung. Itu sebenarnya hakikatnya begitu. Dunia yang kita kejar tidak akan dapat. Kalaupun dapat, memaksa kita mendapat, yang didapat sedikit. Yang didapat sedikit dibandingkan yang dijanjikan Allah. Pahala sedikit dunia ini. Sudah sedikit, umpama ngotot lagi korupsi segala macam dan sebagainya sampai banyak, tidak akan puas. Punya emas 1 gunung, tidak puas, kepingin 2. Punya 2, kepingin 3. Terakhir kalau sudah disumbat tanah di dalam mulut baru selesai. Aliat is dead. Itu wataknya manusia. Tak puas. Nah sekarang sudah umpama banyak tidak puas, sudah puas umpama puas tidak kekal, ditinggalkan. Terus model begini apa harus dibela, diperjuangkan? Enggaklah. Jadilah hamba Allah. Akhirat itu dikejar pasti dapat. Dapat pasti banyak pasti puas pasti kekal, akhirat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan diri sebagai hamba Allah, sebagai pesuruh Allah. Belum selesai tugas, Rasulullah sudah dipanggil untuk menerima hadiah. Ulang lagi, menerima hadiah. Karena hadiahnya istimewa, karena hadiahnya besar, maka orangnya langsung dijemput supaya tidak ada halangan dan rintangan di jalan sampai pada tempat yang ditentukan untuk menerima hadiah. Jadi kalau pian ada dapat SMS, Anda beruntung mendapat sebuah mobil Avanza. Itu bumuli pian itu. Dibumuli, tipu-tipu. Orang kalau mendapat hadiah istimewa gak pakai SMS, didatangi langsung ke rumah pian, alamatnya, dibawakan surat, dikasihkan tiket, dibawakan pengawal untuk supaya pian langsung mendapati hadiah itu langsung di tangan pian. Tidak ada lewat SMS. Anda beruntung mendapat hadiah 175 juta. Ambil sendiri kau sudah. Dibumu. Rasulullah ini mendapat hadiah besar. Maka Rasulullah dijemput oleh pengawal yang dipercaya oleh Allah, malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail, menggandeng Rasulullah untuk menerima hadiah. Yaitu alhamdulillah. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, di dalam menjalani penerimaan hadiah ini pun ada halangan rintangan. Halangan rintangan ini tetap masih menguji. Apa masih jujur pantas menerima hadiah atau tidak? Dalam perjalanan menumpai burak yang kecepatannya luar biasa ini ada halangan.
dari kanan teriak-teriakan ya Muhammad berhentilah dulu, tolehlah kepada kami. Yang dari kiri pun ya Muhammad. Siapa itu yang membuat rintangan halangan itu di dalam penerimaan hadiah? Ya Nasrani dan Yahudi. Walam tarda ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sekarang begitu. Orang pakai jenggot dibilang kambing. Orang pakai gamis dibilang pakai daster. Orang pakai jilbab, nikab dibilang ninja. Nah, sekarang semua jadi ninja itu. Terakhir budaya Arab. Wah. Padahal kalau dia ikut-ikutan hari ada yang ngomong ikut gong sifat cai, ada yang ngomong ikut budaya apa itu? Akhirnya ketahuan buntut-buntutnya mereka tidak membenci kecuali itu adalah kaitannya dengan Islam. Ini walan tarda ankal yahudu walan nasara, tetap dia akan sampai habis akhir dunia, tetap begitu saja akan merongrong kita. Itu sudah kelihatan. Loh, yang nggak kelihatan itu yang satu lagi model di depan ini. Modelnya apa? Model wanita. Cuma kalau seseorang yang melihat dengan pandangan iman, pandangan yakin kepada Allah, ainul yakin, hakul yakin, maka halangan yang di depan yang Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu tadi yang menghadang di depan? Ya kekasihku Muhammad, itu adalah ibarat dunia. Rasulullah dihadang di depan berupa nenek lampir. Kenapa? Karena bersolek menor, make upnya 1 senti. Mas kiri kanan. Ini apa? Ini perumpamaan dunia. Digoda. Sifana. Goda menggoda lagi. Nah, itu Sifana. Sifana umur 70 tahun. Itu bukan 4 sehat 5 sempurna itu. 4 sehat 5 semaput masuk UGD. Susunya kada luar. Umur 70 tahun. Sudah sepuh, disesep, dilepuh. Itu isinya dunia. Dunia itu begitu. Terus siapa yang menginginkan dunia? Siapa yang kepingin kawin dengan dunia? Bungul bintang buk. Berondong. Itu dunia, itu perumpamaan. Pasti kita kena goda ini. Pasti untuk mendapat hadiah ini ada saja halangan dan rintangan. Tapi kalau kita tetap menetapkan diri sebagai hamba Allah yang nurut pada pengawalan ini, tidak neko-neko, maka insya Allah kita akan selamat. Kita hidup ini adalah contoh kecil, miniatur daripada peristiwa Isra. Hidup secara horizontal. Kita ini memulai hidup dari tempat suci menuju tempat suci. Dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari rahim ibu menuju ibu pertiwi bumi. Rahim ibu suci, tanah suci. Ini hidup kita ini. Kita akan menaiki burak. Burak itu namanya waktu. Tanpa
apa terasa kecepatannya sudah luar biasa. Kemarin saya masih ingat masih main layangan, sekarang sudah jenggot putih. Kalau masih main layangan tambah gumul. Baru kemarin rasa-rasanya masih ubar layangan, dan sekarang sudah jenggot putih. Perjalanan kecepatan murah. Tinggal bagaimana? Masih jalan di koridornya tidak? Permisalan daripada kita jalan harus berjalan di antara Quran, yaitu Jibril alaihissalam, dan keyakinan akan jaminan Allah, yaitu Mikail alaihissalam. Orang ini terpeleset gara-gara tidak pegang dua ini, tidak pegang Quran dan tidak pegang keyakinan akan jaminan Allah. Urusan rizki kadang-kadang kurang yakin sama Allah, mau korupsi aja. Sudah tenang saja, sejak umur 4 bulan di dalam kandungan, jatahmu itu sudah ditulis. Tidak bisa luput. Hari ini umpama jatahmu 10.000, tetap 10.000. Biar kau usaha nembus bumi 7, nembus langit 7, tetap jatahmu 10. Nah, karena kurang yakin ini di dalam perjalanan menerima hadiah ini, akhirnya nyelewat ke kiri, nyelewat ke kanan, atau berhenti di mak lampir tadi. Ada kisah seorang pemuda, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, datang dari bepergian, mengikat kudanya, kemudian masuk ke masjid. Sebagai sunnah datang bepergian harus sambangi masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Ada anak muda di depan sama Sayyidina Ali bilang, "Nak, tolong lihat-lihat kudaku ya." Sudah diikat, tapi pesan sama tukang parkir, anggap saja parkir, tolong dilihat kudaku. Sayyidina Ali masuk untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sholatnya Sayyidina Ali kan sungguh luar biasa. Kadang-kadang burung itu bisa nempel di badannya karena dilihat seperti pongkok kayu, tidak gerak sama sekali. Kalau sudah melakukan sholat, habis daripada sholat keluar, Sayyidina Ali merogoh kocek, ada 3 dirham. Rencananya anggap saja ongkos parkir untuk mau diberikan kepada pemuda. Pas keluar begini, pemudanya hilang. Oh, sudah bukan fisiknya, katanya Sayyidina Ali. Datangi kuda, kaget. Sampai didatangi kuda, lihat pelana kudanya hilang. Bah, ya Allah, musibah, pelana kuda hilang. Tidak seudan sama anak muda itu, tidak seudan. Pulang. Sampai di rumah, dipanggil pembantunya, pembantu sini. Ini ada uang 3 dirham, kau ke pasar cari pelana kuda. Kaget si Haddam. Masa ada pelana kuda harga 3 dirham, keping perak itu. Paling murah jelek-jeleknya pelana kuda itu sekitar 100 dirham. Apalagi punya Sayyidina Ali ini, pelananya bagus, ada koncer-koncernya, ada hiasan-hiasan, kulit asli. Tapi karena dia ini pembantu Haddam, dia nurut sama tuannya, pergi ke pasar. Tidak tahunya anak muda tadi sudah panggul apa? Pelana kuda. Nawarkan ke toko ini. Tak ada yang mau beli. Ada bilang stoknya masih banyak, ada yang bilang pembeli sepi, ada yang bilang pokoknya alasan sehingga anak muda ini tidak sempat menjual kepada orang-orang di pasar. Akhirnya dia berpikir, lebih baik saya tunggu di gerbang pasar. Siapa yang masuk saya ada. Enggak, dia tunggu di gerbang pasar. Dilihat Haddamnya Sayyidina Ali datang tanpa mengenal, tanpa apa. Tuan, mau ke pasar cari apa? Iya, saya mau ke pasar. Mau cari pelan, saya punya ada stok bagus. Lah si pembantu ini ya agak bingung juga, nggak tahu tuh kalau pelana itu punya tuannya itu nggak tahu. Tanya berapa tuan pelana itu?
harganya 300 pasarannya 300. Tapi boleh ditawar, katanya pemuda ini kepada si pembantu Rasulullah. Pembantu Rasulullah dikasih uang 3 dirham. Dia langsung nawar 3. Hah? 3 ini sadar tidak? 300 nawar 3 dirham. Biasa sama dengan ibu-ibu yang jual yang ke pasar itu. Harga lombok 10.000 ditawar 1.000. Yang ini sadar tidak? Kadang-kadang beda sedikit saja satu pasar dikelilingi. Gara-gara beda 1.000. Saya kalau ngantar istri ke pasar saya melarikan diri sudah. Sudah nawar. Melarikan diri saya. Taubatan nasuha. Jadi kalau mau nawar saya jauh-jauh. Jadi dia ngomel, penjual ngomel. Dia ngomel, penjual ngomel. Aku cuma nawar, nggak ngambil. Kalau mau ya wes. Tawar menawar antara pemuda dengan khaddam pembantu Sayyidina Ali. Tawar menawar, subhanallah, kenanya 3 dirham. Dari 300 jadi kena 3 dirham, dikasih 3, dibawa pulang sama pembantu sampai Sayyidina Ali. Masya Allah, ini yang namanya rezeki. Jatahnya anak muda hari itu 3 dirham. Cuma ada cumanya. Dia dapat dari jalan haram. Mestinya tadi dia dapat dari jalan halal. Tapi kurang sabar, maka dapatnya dari jalan haram. Tetap 3 dirham, tidak bisa lebih. Sudah. Begitu juga kita ini manusia. Tenang saja urusan itu. Kita percayakan kepada Allah yang telah menjamin pada saat perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah sudah menulis jatahmu ini segini rezeki. Kalau kau isdet berarti jatah rizikmu habis. Itu saja kau repot. Nah, sudah. Jadi tenang saja. Jalankan perintah Allah. Jadikan dirimu sebagai hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Jangan jadi hamba jabatan. Apalagi jadi hamba wanita. Jangan. Terus perjalanan hadirin. Rasulullah perjalanan. Di antara perjalanan hidup ini, barakna haulahu, Allah mengucurkan keberkahan sebagai bumbu penyedap di dalam kehidupan ini. Cari berkah, sehingga itu kita disunnahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita itu keberkahan, supaya efeknya itu ribon. Kita mendoakan dia, maka dengan otomatis kita didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma doa 1 kali. Yang pian ratusan ini doa saya. Nah, itu politik. Oh, politik. Saya modalnya 1, kebalikannya 100 lebih lagi nih. Nah, jadi itu kenapa orang salat wajib itu ganjarannya besar 27 derajat, karena ada assalamualaikum yang banyak. Imamnya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Makmun 1 deret itu yang salah assalamualaikum. Balik lagi. Dia cuma assalamualaikum sekali, balikannya ini berapa kali. Jadi itu kenapa imam assalamualaikum, makmum enggak waalaikumsalam. Kenapa? Ayo jawab. Kenapa imam assalamualaikum, makmum enggak waalaikumsalam? Padahal assalamualaikum sunnah, jawabnya wajib. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa makmum enggak waalaikumsalam? Karena makmum harus ikut imam. Kalau makmum waalaikumsalam batal itu.
dan makmum sama imam tidak berhadap-hadapan. Orang assalamualaikum itu muka dengan muka, ini pantat dengan muka, bisa enggak? Akhirnya pantat dengan muka itu goyang ngebor. Itu dia nonton goyang ngebor itu kan pantat dengan muka, bukan levelnya. Tapi pian senang asik pantat bebek. Model-modelnya itu ada goyang-goyang gergaji, goyang patah-patah, segala macam goyang. Akhirnya ngawur goyangan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya cukupkan urusan Isra dan Mi'raj. Sebenarnya ada kaitannya dengan acara haul ini, kaitannya erat betul, lengkap betul. Kenapa almarhum al-maghfurlah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani diistimewakan, diangkat derajatnya oleh Allah? Karena beliau bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah. Ala inna awliya Allahi pun alaihim walahum yahzanun. Ini persoalannya itu di situ. Mau tahu tandanya orang itu wali, orang itu tidak ada sedih, tidak ada susah, tidak ada takut. Kalau kita kan ada sedih, ada susah, ada takut, jadi tidak jadi wali. Kenapa? Susah bersedekah, takut bersedekah. Padahal mau lihat tanda wali itu paling cepat daripada al-karimnya, kekarimannya, sahanya, kedermawannya. Itu mau tahu tanda wali itu ini, orang wali itu tangannya terbuka. Karena tugasnya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Distributor. Jadi wali perwakilan. Nah, dia wakilnya Allah mengurus rizik hamba Allah, tidak berkurang. Ditugaskan Allah. Kalau cuma terima, enggak kasih, itu waluh. Bukan wali. Waluh itu terima, enggak kan? Jadi kalau ada dulu, Masya Allah itu Tuan Guru itu wali. Lihat dulu, sekek enggak? Bakhil enggak? Medit enggak? Kalau Tuan Guru itu medit, bakhil, bin sekek. Bukan wali itu, waluh juga. Jadi tandanya orang itu dari dia ini hamba Allah. Jadi arwah guru sampai karena kekarimannya itu kalau membeli orang sesuatu, apalagi terutama habaib, kalau datang kepada Siddiq itu beli sambil ngomong, Habib ini ulun dititipi oleh Datuk Pian, suruh menyampaikan pada Pian ini bukan dari ulun, dari Datuk Pian. Ampun Datuk Pian, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karenamu ya Muhammad, tidak menciptakan alam semesta beserta isinya. Kita ini kan cuma pendatang, penduduk, penumpang. Yang ampun dunia beserta isinya ini adalah baginda Nabi. Allah jadikan taruh, Allah jadikan bintang gemintang, bulan, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua dikonsumsi manusia karena mau datang baginda Nabi. An-Nabi dzakal arus. Baginda Nabi itu seperti kemanten mau datang, taruh didirikan, makanan-makanan dibuat, undangan didatangkan karena ada Jadi kita ini para hadirin, para undangan.
yang kemantennya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi telah kembali kepada kekasihnya. Sebentar lagi taruh mau ditutup. Undangan harap siap-siap. Undangan harap siap-siap. Yang kalau undangan kepingin selamat, kepingin senang bahagia, ikut rombongan kemanten. Itu bakal selamat, bakal bahagia, bakal dimuliakan oleh Allah. Kemanten biasa saja kalau rombongan kemanten pria disediakan tempat, beda. Rombongan kemanten memasuki tempat acara, ding-ding-dang, kemanten begitu, ding-ding-dang. Rombongan kemanten ikut rombongan kemanten. Iya. Mari. Dimulia. Itu baru urusan dunia, apalagi akhirat. Pian jadi ikut rombongan kemantennya baginda Nabi. Oh, masya Allah. Sama ada anekdot itu, ada seseorang yang meninggal. Kemudian datang petugas sensus, malaikat munkar wa nakir. Biasa tugas dihidupkan. Padahal ini sudah diajari sama Pak Mudin. Si bulan bin bulan, ya jikalau engkau didatangi oleh ini, jawab ini. Pas ketemu lakonnya, rasanya mulut tidak bisa berucap, ensel copot. Melihat kehebatan malaikat saja sudah gemetar. Apalagi disentak, man abuka. Wah, bingung. Hafalannya buyar. Hafalannya buyar. Akhirnya apa? Rombongan, ingat Habib ceramah. Ikut rombongan kemanten. Man rabuka, rombongan. Kaget juga malaikat, sama-sama kaget. Jawabannya rombongan. Waman nabiyuka, rombongan. Wama imamuka, rombongan. Wallah, mau dipukuli, nggak enak. Jawabannya ngawur. Tanya sama Allah, ya Allah, Kau maha tahu ini hambamu. Jawabannya rombongan terus ini. Allah berilhamkan kepada malaikat, ya malaikat, tidak usah susah-susah, cari saja rombongannya. Rombongannya mana? Majelis khair, ya Allah. Oh ya sudah, ACC lolos sudah, ikut rombongan. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kumpul dengan rombongannya. Kalau pian senang dengan Inul, nanti insya Allah kumpul dengan Inul. Tergantung rombongannya. Tergantung rombongan. Ini hadirin. Jadi almarhum almarhumlah Romo Yai Muhammad Zaini bin Abdul Wali sebagai hamba Allah, orang wali gak takut akan kesulitan di dalam hidup, gak takut karena dia telah dijamin oleh Allah. Oh, masih bayi saja sudah dijamin, apalagi sudah punya akal, otak, pikiran ini yang bisa berusaha. Waktu masih bayi saja yang tidak mampu apa-apa Allah jamin, apalagi sudah dewasa ini masih jadi hamba harta, hamba pejabat. Ini luar biasa hadirin, perlu dikoreksi. Sudahkah kita pulang dari sini koreksi? Aku ini sebenarnya bujur-bujurkah jadi hamba Allah? Kalau pian jadi hamba Allah, insya Allah nanti pian akan dapat apa? Dapat hadiah. Dipanggil nanti pian. Tiap hari pian ini dipanggil.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil untuk mengerjakan salat itu hadiah. Hadiah. Dipanggil untuk menuju kemenangan. Orang menuju kemenangan itu dapat hadiah. Cuma kita tidak tahu hadiah, tidak tahu nilai hadiah, tidak tahu nilai hadiah. Bahaya kalau tidak tahu nilai hadiah. Baik, Habib lanjutkan ini. Bagaimana arwah ini bisa dapat maqam yang semacam ini? Karena ikut rombongan baginda Nabi. Anta babullahil mu'tamadi. Rasulullah itu pintu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Wa man atani dakhalal jannah. Wa man asan faqad aba. Jadi luar biasa hadirin. Saya punya pengalaman sedikit untuk menutupi pengajian ceramah atau tausiah pada siang hari ini. Saya punya pengalaman sedikit, mudah-mudahan jadi oleh-oleh buat kita bahwa tidak ada hal yang sia-sia hadirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duduknya pian kesini tidak sia-sia, datangnya pian kesini tidak sia-sia, kepanasan pian di sini tidak sia-sia. Semua ada catatannya, ada rekamannya, walaupun mungkin tidak terpantau rekaman pian, tapi ada. Kira-kira tahun 2010 saya bawa rombongan majelis saya. Dulu saya punya majelis di Samarinda, bawa rombongan 3 mobil Innova untuk ziarah Kalsel. Itu sekitar 2-3 hari sebelum hall Abah Guru. Tapi hall waktu itu masih sepi-sepi saja, artinya belum ramai seperti sekarang. Sekarang saya mau masuk nggak bisa. Saya bawa rombongan 3 mobil ziarah. Terakhir ziarahnya ke Abah Guru. Setelah saya masuk, saya mimpin salam kepada Abah Guru. Salamullah ya Syekh Zaini minar rahman ya syafu. Ada yang kolektif, nah keliru tapi salamullah ya sada. Saya bilang diam aja kau. Kan tidak umum ini ngomong. Akhirnya habis apa nih baru saya terangkan. Yang nulis, yang karang itu salamullah ya sada itu datuk saya, kakek saya Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang menulis salamullah ya sada minar rahman ya syad itu kakek saya. Saya tahu peruntukannya, tempatnya saya tahu. Kenapa saya itu pakai nama? Supaya mengakrabkan saya dengan almarhum. Kalau saya pakai sadah umum, tidak langsung khusus. Saya pakai nama ini supaya khusus, supaya perkenalannya ini lebih erat. Kenal, kalau itu kan tidak kenal. Nah, saya bikin begini supaya ada perhatian khusus. Itu satu hal hadirin. Ada hal yang luar biasa, cuma jangan ditiru. Ini khusus profesional. Jangan ditiru khususan. Setelah tahlil dan sebagainya, si rombongan berdiri di belakang. Saya maju ke dekat pagar. Saya bicara, Guru, aku dengar pian itu wali. Karena saya memang tidak pernah ketemu sama Abah Guru. Saya masuk Kalimantan baru 2007. Aku dengar pian itu wali. Dan pian itu loman, dermawan, tangan terbuka. Saha pian itu, yang pantas pian itu wali. Cuma
Kalau saya ngomong ini, kalau bujur-bujur pian itu wali, ulun pulang ke Batu Licin ada yang antarkan mobil. Cuma pian jangan ngomong begini, ditempelin nanti stroke nanti pian. Ngawur. Utusan, karena saya sudah perkenalkan diri tadi, iya kan? Sudah akrab dulu, saya gaib gini baru. Katanya pian wali. Tolong Pak, habis pulang ke Batu Licin ada yang antarkan mobil. Sudah habis itu, sudah rombongan 3 ini balik ke Samarinda. Saya pulang ke Batu Licin, masuk rumah itu subuh. Habis sembahyang subuh saya tidur, saya pesan sama istri, Pak, jangan bangunkan aku ya, sampai duhur, balas dendam ini. Nggak tidur, sudah. Sampai duhur, bangun, dibangunkan salat duhur, masih ngantuk, tidur lagi. Ini sebentar tidur, baru kelelep. Ibu, bah, ada tamu. Dari mana? Dari Kota Baru. Ada apa? Perlu apa sih? Masih ngantuk aku. Apa nih? Katanya bawa mobil. Hah? Bawa mobil? Wah, ini gol mungkin ini ya. Gol mungkin. Udah. Habis raup-raup keluar. Saya keluar. Ahlan. Katanya saya dari Kota Baru. Katanya pian cari mobil. Cari mobil? Iya, saya cari mobil. Ini ulun bawa mobil nih. Ulun mau jual. Nah, keliru aku ini. Omong gak lengkap ini. Mestinya antar gratis. Ini antar toh ya. Ada yang keliru. Bungul ini. Mestinya antar gratis. Antar toh ya antar. Ulun mau jual ini Toyota Kijang LSX tahun 1997. Minta 60 juta. Zaman itu memang saya cari mobil memang. Cuma ya kelirunya itu mesti ada tambahan. Jadi kalau mau ngomong itu harus lengkap. Gratis mestinya gitu. Ada yang antar gratis. Jadi tidak ngomong gratis ya antar, tapi mau jual. Tapi yang saya tidak punya uang saya cuma 30. Nah sini tidak apa sudah 30. Nanti sisanya kapan-kapan saja ambil. Mau bayar kapan terserah. 30 STNK, BPKB, pulang naik street orangnya. Tinggal mobil di belakang. Jadi kalau mau ngomong juga harus lengkap. Ini sungguh luar biasa. Tidak ada orang yang ziarah itu terus sia-sia. Tidak ada. Wali itu tahu balas budi. Kita datang bawa kiriman, bawa hadiah, Yasin, hadiahnya, Fatihah, Ayatul Kursi, Bulhu, wal Mu'awzatain, zikir dan sebagainya kita berikan sama dia. Tidak lewat JNT, langsung ini, tidak pakai kiriman, langsung didatangi hadiah. Si wali itu pun tahu, ya Allah, ini aku tahu ini orang ziarah ini ada udang di balik batu ini. Kalau tidak ada hajat tidak mungkin muncul ini. Biasa sudah manusia, ada udang di balik tempeyek. Tahu ya Allah, cuma kasihan pang dia ya Allah. Jauh-jauh buang tenaga, buang waktu, buang biaya, sempat-sempatnya datang ke aku kasih hadiah. Ya Allah, berdoa langsung wali itu. Ya Allah, jangan engkau pulangkan dia kecuali engkau kabulkan hajat. Kita tidak perlu minta. Kiriman hadiah toh sudah tahu. Sudah tahu kirim hadiah sudah. Ada maksud-maksud tertentu ini. Ya. Kirim hadiah toh, ilaro. Apalagi kalau hadiahnya langsung diantar. Ini perkenalan ini sungguh luar biasa, hubungan ini harus. Sebab kalau tidak, kita bakal kembali ke kampung halaman, itu jadi orang asing nanti. Masuk kubur jadi orang asing, tengah-tenguk, siapa? Tidak ada yang kenal. Tapi kalau sudah bikin hubungan, ila ruh, kenal.
Tiang masuk kubur dijemput, ya Habib anak Nabi, sirrillah, kullu hayatin Nabi, ya Allah, pakai terbangan biar kemanten datang. Kemanten datang masuk kubur itu kemanten datang. Kalau orang yang punya hubungan baik dengan aulia Allah, yang hubungan baik dengan salihin, yang hubungan baik dengan baginda Rasul, hubungan baik otomatis dengan Allah, dia masuk kubur seperti kemanten menuju kepada kekasih. Dulu masih terus apa? Berhenti nih, setengah satu ini. Jadi padahal mau panjang cuma sudah gerah kasihan. Jadi hadirin, Habib tekankan saja. Nanti kapan-kapan lagi kita nyambung lagi, masih panjang. Mau cerita Islam Mi'raj ya nggak bisa setahun 2 tahun. Nah, panjang. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Habib tekankan lagi, mari kita introspeksi diri. Kita pulang kembali berkaca, aku ini selama ini jadi hamba Allah ataukah hamba selain Allah? Kalau jadi hamba Allah, buktinya mana? Kalau sudah benar-benar kita menjadi hamba Allah, gampang. Urusan surga itu kecil. Al-Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, satu waktu dia punya pembantu tulang. Itu berapa waktu lamanya? Tidak balik. Ada kabar isu-isu katanya, ya Syekh, pembantu yang sudah meninggal dunia. Syekh, sebentar. Saya tidak percaya berita hoax. Saya mau lihat di surga dulu. Dilihat di surga, langsung surga ditempatkan di depannya, kemudian dia lihat, adakah bayangan dari pembantuku? Bayangannya ada. Terus dia bilang, pembantuku belum mati, nanti muncul. Kemudian seminggu kemudian muncul pembantunya. Jadi surga bagi mereka mainan. Satu waktu Syekh Umar Mukhtar memijit-mijit kaki abahnya. Dilihat kaki abahnya penuh dengan bau harum, dengan seperti mutu manigam, percik-percik kelap-kelip. Dipijit, dia tanya, ya abah, ini bau ini saya tidak pernah cium karena harumnya. Terus ini dari mana abah ini? Kok kakinya abah penuh dengan seperti kelap-kelip? Abahnya bilang, saya baru habis jalan-jalan di surga. Ini kena rumputnya surga, nempel. Kan biasa kalau pakai sarung jalan di rumput kan nempel itu ya. Nah itu, jalan di surga nempel. Abahmu baru di surga. Karena hamba Allah sudah menempatkan diri sebagai hamba Allah. Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf ini malam gak bisa tidur, ke kanan lihat surga, ke kiri lihat neraka. Lihat surga dan tenang, lihat neraka apalagi tidak tenang. Jadi bagi mereka ini sudah biasa. Rasulullah itu yang Mi'raj, Isra Mi'rajnya yang dicatat itu di situ. Tapi sebelum itu Rasulullah Mi'raj itu gampang sudah. Sampai dikisahkan bahwa terciptanya ini kisah, wallahu a'lam bishawab, kisah bahwa Fatimah Zahra itu tercipta dari buah habis makannya Rasulullah, buah apel dari surga. Rasulullah beranjak sana ke surga makan buah apel, kemudian kumpul dengan Siti Khadijah, maka jadilah. Jadi kalau Rasulullah menginginkan bau surga, maka Rasulullah cium Fatimah Zahra, sudah terbau bau surga. Itu konon, wallahu a'lam bishawab. Hadirin, jadi gampang, semua punya peluang untuk jadi wali Allah. Semua punya peluang. Syaratnya menempatkan diri posisi sebagai hamba Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak yang mau saya sampaikan, cuma sikonnya tidak mendukung. Saya Abdullah bin Muhammad bin Tahir, mohon maaf apabila di dalam kata-kata ada menyinggung perasaan dia,
saja terkena kurang berkenan di hati dia, al-faqir mohon maaf, Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.